Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini masih bersama saya Fajar. Posisinya saya sedang berada di gerbang tol Kukusan 3. Ya, hari ini video eksklusif lagi. Dan saya tidak sendiri. Saya bersama Direktur Operasi dari PT TLKJ, Bapak Alfiandra. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan video hari ini. Assalamualaikum Pak Alfiandra. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi ini saya bertemu lagi dengan Direktur Operasi dari TLKJ ya Pak ya. Selaku pengelola jalan tol Cinere Jagorawi ya. Baik, ini ada banyak pertanyaan nih Pak ya dari Cijago 3 yang kemarin mungkin orang udah mulai bagi, kayaknya nih ada juga nih informasi juga nih Pak. Pengguna jalan ternyata ada dari Bogor dan Depok, terutama yang pengguna Jagorawi biasa sama pengguna rutin tol Depok Antasari. Jadi setelah informasi ditutup ada perseteruan ya kelihatannya. Betul. Jadi begitu informasinya ditutup nih Pak, ternyata bagi sebagian warga atau pengguna jalan Jagorawi itu langsung wah harus menggunakan jor lagi, macet lagi. Sedangkan yang pengguna Sari senang. Dari saya senang. Ya. Begitu informasinya dibalik lagi. Dibatalin, ditutup ya. Terbalik Pak. Terbalik. Yang sana senang. Yang di sini. Nah, untuk menjawab itu kira-kira gimana ya? Saya juga mungkin lebih enaknya langsung tanya ke Pak Alfiandra ya Pak ya. Iya. Kenapa sih Pak? Ini ada pertanyaan yang pertama nih Pak langsung Pak. Mengapa fungsional itu diperpanjang kira-kira gitu Pak? Baik. Jadi sebetulnya kita ke yang pertama dulu tadi ya, yang ada dua kubu tadi. Iya. Jadi sebetulnya begini, kalau dari kita bicara soal sistem jaringan jalan ya. Jaringan jalan itu semakin banyak kita menghubungkan antara satu ruas dengan ruas yang lain, itu semakin bagus. Kenapa? Karena kita bisa memecah lalu lintas. Contohnya yang tadi yang dari arah Jagorawi yang biasanya lewat Kampung Rambutan atau Jor 1, dia setiap hari lewat situ udah biasa macet begitu. Nah, begitu Cijago dibuka, ada alternatif lain. Kebuntuan yang di Jor 1 tadi itu pecah. Ada yang masih lewat sana, ada yang lewat sini gitu. Nah, jadi bisa ngelihat Google kan. Oh, ternyata disarankan lewat Cijago karena lebih cepat. Lalinnya lebih sedikit misalkan dibandingkan itu. Jadi hambatannya lebih sedikit dan lebih lancar gitu. Jadi memang kalau kita kita bicara teori keseimbangan juga, itu sebenarnya lebih bagus seperti ini gitu. Jadi setiap pengemudi itu punya alternatif banyak pilihan. Satu sisi yang tadi pengguna Desari yang biasanya lancar, sekarang agak tersumbat ya. Memang begitulah adanya. Tapi kan memang hambatannya juga tidak terlampau parah gitu ya. Hanya mungkin di pintu tol Cilandak Utama aja gitu. Jadi dan kedepannya apabila kami sudah menyambungkan dengan yang Sawangan, yang gerbang tol Krukut 4 ke arah Sawangan maupun dari Sawangan ke arah Kukusan, itu pasti akan lebih terpecah lagi lalinnya. Jadi mungkin bahasa sehari-harinya lalinnya lebih cair katanya gitu kan, nggak padat gitu. Nah, demikian. Cijago 3 bisa saya Pak. Ya, kalau Cijago 3B selesai dari Krukut ke Cinere, wah itu lebih mantap lagi, semuanya happy gitu. Jadi kemacetannya juga kurang gitu ya. Mau ke bandara juga deket, wah Depok jadi lebih strategis lagi nanti tempatnya. Sekarang aja itu udah mulai terasa Pak ya. Betul. Jadi kenapa Pak kira-kira harus diperpanjang fungsional ini? Ya sebenarnya gini, intinya pemerintah dalam hal ini BPJT itu mendengarkan suara masyarakat gitu, dan kami juga selama fungsional dari tanggal 23 Desember sampai dengan kemarin rencana tanggal 4 yang mau kita tutup. Ya, betul. Itu kami juga berkoordinasi terus sama BPJT, dan kami laporkan juga bahwa ketika Cijago 3A ini dibuka,
itu jalan-jalan sekitar Kukusan sampai Krukut ini itu semuanya sudah tidak macet lagi. Contohnya yang paling dekat ini yang di seberang, di Bunguraya di sebelah kita ini yang biasanya ketika belum dibuka, begitu dibuka, alhamdulillah nggak ada kemacetan. Sampai Gong Bolong juga, ya, alhamdulillah sudah cair, tanah baru begitu. Jadi memang ya kami laporkan ke BPJT seluruh jalan di sekitar Cijago Seksi 3A ini itu sudah alhamdulillah udah nggak macet seperti dulu lagi. Jadi tim Bapak juga melakukan sebenarnya pantauan juga ya terhadap betul dampak-dampak kira-kira setelah dibuka. Ya, dan kami katakan juga apabila nanti fungsional yang kemarin tanggal 4 Januari selesai dan akan ditutup, besar kemungkinan ya macetnya akan pindah lagi ke jalan arteri. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, BPJT dan Kementerian PUPR dan semua pihak bahwa kami diperbolehkan lagi nih memperpanjang gitu. Ya ini kan semata-mata juga demi masyarakat sekitar lah ya. Dan itu bisa dibandingkan sebenarnya Pak, temuan timnya Pak Alfiandra ternyata menemukan bahwa jalan-jalan samping tol ini jadi lebih lancar. Temuan saya juga demikian Pak. Saya juga beberapa kali melakukan video ya. Walaupun memang ada aja sih yang nggak setuju ya. Katanya jangan hari ini dong, jangan jam segini dong katanya. Ada aja lah. Iya betul. Tidak bisa memuaskan semua orang mungkin betul, ya. Tapi juga kalau saya tanyakan ke kolom komentar juga para penonton juga bilang memang jalanan jauh lebih lancar. Iya betul. Mungkin juga bisa dikonfirmasi lagi aja para penonton yang menyimak statement ini. Bisa tulis di kolom komentar apakah yang ditemukan oleh tim Pak Alfiandra, oleh saya juga mungkin masyarakat, apakah itu benar atau keliru gitu kan Pak ya? Ya. Bisa saling meng-cross check karena memang ternyata dampaknya begitu berasa banget di jalan yang biasa, jalan raya biasa tuh yang biasanya jujur aja Pak, saya juga kan setiap kali ngeliput kan lewat jalur yang biasa nih. Iya. Nah semenjak ini dibuka tuh jauh lebih manusiawi gitu. Motor juga ya tahu sendirilah penonton juga ya. Jadi emang alhamdulillah ya didengar ya Pak ya. Betul. Didengar dan dibuka untuk difungsionalkan lebih lanjut gitu ya. Diteruskan gitu. Betul. Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Belum ditentukan ya. Jadi kita sama-sama berharap saja yang terbaik sehingga jalan tol ini masih tetap bisa dibuka lah, dan kami memperoleh izin dari pemerintah untuk tetap ini membuka ini gitu. Jadi izinnya masih boleh diteruskan? Boleh diteruskan. Nah, kan dulu kita ada jadwalnya tuh Pak ya? Betul. Kalau sekarang 24 jam? Ya, dulu di awal sekali kita masih ingat izinnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, betul. Cuma kami sadar kalau jam 5 kami tutup, mungkin lalu lintas yang pulang kantor ya, yang dari arah Blok M, dari arah Jor 1, itu akan kesulitan begitu jam 5 kami tutup sehingga akan menyebabkan kemacetan di sekitarnya juga, dan akhirnya kami tetap minta izin ke BPJT untuk membuka 24 jam. Tapi waktu itu benar-benar cuma sampai tanggal 3. Ya, tanggal 3 Januari. Sekarang seterusnya pun tetap bisa 24 jam, Pak? Bisa 24 jam, insya Allah tetap 24 jam. Jadi para penonton nih bisa dengarkan juga langsung ya bahwa penambahan atau diperpanjangnya fungsional ini juga kurun waktunya 24 jam ya Pak? 24 jam, tapi dengan ada catatan yang lain ini, ada catatan lain, Mas Pak? Fajar, bahwa awalnya kami akan tutup tanggal 4 kemarin, kemudian tanggal 5-nya kami akan melakukan perbaikan sesuai yang temuan uji layak fungsi, betul. Karena ada banyak sekali temuan perbaikan, ya. Jadi tujuan awalnya kami tutup tanggal 4, tanggal 5 kami mau melaksanakan perbaikan. Ya, yang sesuai dengan temuan dari tim uji layak fungsi, ya. Nah, begitu kami dapat izin dengan konsekuensi bahwa kami tetap melakukan perbaikan, tapi dengan kondisi jalan tolnya dibuka. Jadi ini jujur ini merupakan satu kesulitan juga sebetulnya ini bagi kami gitu ya. Satu sisi kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik, menyerap aspirasi masyarakat supaya ini tetap dibuka gitu. Itu kami lakukan, tetap dibuka bersamaan dengan perbaikan. Jadi untuk itu pada kesempatan kali ini lewat Family Channel saya juga menghimbau masyarakat apabila nanti ketika jalan tol ini dibuka melintas, kami sedang kerja. Nah mungkin ini contohnya itu ya. Jadi ini kami laksanakan. Ya betul, ini contohnya
masuk gerbang tol Kukusan 3, betul. Jadi juga temuan ada saat perjalanan mungkin juga ada posisi pasti nanti ada. Pasti ada ya. Contohnya juga nanti di di main road Ya, sebelah gerbang tol Kukusan 3 ini nanti kami juga melakukan perbaikan di main roadnya, di lajur cepatnya yang dari arah Jagorawi. Jadi harus diperhatikan juga. Makanya ya, kami mohon kerjasamanya dari seluruh masyarakat yang lewat tol Cijago 3 ini untuk mengurangi kecepatan gitu. Karena seperti kita tahu kalau di Cijago ini kendaraannya cukup kencang-kencang ya Pak ya, ngebut semua gitu. Maksimal semua. Nah itu dia, kami juga tidak mau ada kecelakaan selama kami melakukan perbaikan. Jadi masyarakat juga tetap bisa lewat, tapi kami mohon kerjasamanya supaya ketika kami sedang melakukan pekerjaan perbaikan di jalan ini tetap bisa kami laksanakan ya. Jadi ketika menemukan rambu-rambu sedang ada pekerjaan, tolong dikurangi ini kecepatannya gitu ya. Jadi sama-sama lah kami juga melakukan yang terbaik gitu, ya betul. Jangan para pengguna jalan menghargai kontraktor pelaksana mungkin yang sedang melakukan perbaikan. Iya. Jadi ini juga sudah dibikin kemudahan. Iya betul. Fungsional itu diperpanjang. Tetap kami buka, tapi tolong kami juga dibantu begitu. Saling menguntungkan lah. Iya. Itu kira-kira. Sudah disampaikan tadi bahwa mengenai jadwalnya 24 jam dan sampai kapannya batas yang tidak ditentukan. Nah ini juga masih ada pertanyaan ternyata Pak. Terkait dengan kenapa perlu ada pembatas jalan seperti yang kita saksikan di belakang ini. 3 ya kan, belakang kita ini kan ada pembatas jalan. Betul. Kenapa Pak perlu ada pembatas jalan ini? Jadi pembatas jalan ini sebetulnya merupakan janji kami ketika ini difungsionalkan bahwa untuk ruas dari on-ramp Kukusan 3 ini sampai dengan Krukut itu tidak berbayar. Rp0 Pak? Alias Rp0 alias gratis. Makanya kami buat dedicated lane atau kanalisasi lah, apa istilah kitanya. Ini ada satu jalur yang kami pisahkan dengan yang arus lalu lintas dari arah Jagorawi, dari arah seksi 1 dan 2 Cijago. Apabila lewat di sini memang belum kami pungut bayaran alias gratis. Beda dengan yang dari arah Jagorawi, itu terkena tarif Cijago Sek 1 2 ya. 9.000 ya. Ya, itu dia. Jadi tarif tersebut adalah tarif yang sudah berjalan berjalan, iya, betul. Dan untuk tarif 3.000 pun sebenarnya bukan tarif Cijago, betul. Itu tarif Depok Antasari. Iya. Dari ruas kalau nggak salah itu Krukut sampai Brigif ya Pak? Krukut sampai Brigif. Ya. Nah kalau ke Cilandak, betul. Kalau masuk dari sana berarti dari Brigif sampai ke Krukut. Sampai Krukut ya, tarifnya segitu. Kalau mau keluar di Cilandak Utama itu beda lagi tarifnya memang. Betul. Jadi banyak pertanyaan nih soalnya nih Pak. Katanya gratis begitu kok bayar gitu kan. Nah, itu kan orang kan jadinya ada aja. Betul. Salahnya gitu ya. Jadi apabila masuk dari on-ramp Kukusan di Kukusan 3 ini keluar di gerbang tol Krukut 5 itu hanya kena 3.000 hanya untuk tarif Desari. Jadi ini masih Rp0 ya? Masih Rp0. Dari sini itu masih Rp0 dan 3.000 hanya untuk tarif Desari sampai Brigif. Jadi bisa mungkin para pengguna jalan yang biasa menggunakan keluar di Kukusan yang biasa menggunakan jalur-jalur normal, jalur sempit. Masuk lagi di Krukut juga kenanya 3.000 juga kan Pak? Kena 3.000 juga, sama sebetulnya. Betul. Lebih baik gunakan yang jalur gratis ini, pakai jalur yang existing jalan pendamping lah ya. Jalan arteri. Jalan arteri. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Ada beberapa pengguna jalan katanya itu melaporkan di kolom komentar. Katanya masuk dari sini tapi kenanya 12.000 Pak. Nah, kira-kira gimana itu Pak? Masuk dari sini, kenanya 12.000. Tapi kenanya dulu. Tapi saya bilang gini, ada buktinya nggak? Nah itu di situ nggak dijawab Pak. Tapi ya kita anggaplah nih, karena belum dijawab juga, anggaplah misalkan kalau ada benar, gimana menurut Bapak? Ya gini, ketika saya ke lapangan, saya pernah standby di gerbang tol Krukut 5, saya menyaksikan sendiri. Ada yang sudah di jalur kanalisasi ini, di dedicated lane yang harusnya gratis, dia malah begitu mau sampai di gerbang tol Krukut 5 malah pindah. Oh, pindah ke jalur sebelahnya yang notabene dari arah Jagorawi. Oh, jadinya mesinnya beda. Mestinya dia bayar 3.000 malah bayar 12.000. Oh, oke. Kira-kira jadi
Jadi kesalahan sendiri bisa. Kesalahan sendiri. Jadi itu sebaliknya ya, Pak. Begitu juga sebaliknya. Ada yang akal-akalan. Jadi kacau. ya. Jadi saya menghimbau nggak usah seperti itu karena tarifnya ini kan masih murah ya. Tapi efeknya yang perlu dipikirkan. Itu bisa jadi kecelakaan. Betul. Karena kendaraannya tinggi, ya kecepatannya kan tinggi. Betul. Sedangkan ketika dia mau pindah dari yang gratis ke bayar ataupun sebaliknya, itu dia pasti pelan. Betul. Nah itu takutnya ditabrak dari belakang. Jadi gara-gara uang yang nggak seberapa jadi kecelakaan, nanti nyeselnya seumur hidup. Cuman beda 3.000 dengan 12.000. Tapi kalau kerusakan tabrakan bisa. Nah itu dia ya. Jutaan kan. Nyeselnya belakangan. Iya betul. Jadi saya juga mendapati beberapa momen bahwa ada mobil yang ternyata kondisinya terdampak gitu ya, betul. Melakukan tindakan-tindakan sendiri gitu, buka sendiri, main tutup sendiri gitu, Pak. Jadi ya saya mengimbau tetap aja lah di jalurnya masing-masing gitu. Ini tarifnya masih murah kok. Kami jamin bahwa keuntungan yang didapat dengan melewati tol Cijago ini jauh lebih besar daripada mereka lewat di jalan arteri sekitar tol Cijago. Dengan bayar yang murah itu, kalau kita ada yang disebut namanya biaya operasional kendaraan atau ini BOK. Jadi BOK itu membandingkan biaya kalau kita lewat jalan arteri dengan yang lewat tol. Jadi dengan uang yang kita berikan untuk biaya tol itu masih tetap menguntungkan daripada lewat jalan arteri. Kira-kira begitu. Tempuh bensin, betul. Terus biaya pemeliharaan kendaraannya segala gitu. Rem ausnya segala macam lah. Itu banyak faktornya. Tapi Kak, pertanyaan berikutnya adalah Pak, mungkin harusnya berarti kalau di sini di pembatas ini, kalau nanti begitu operasional mungkin seharusnya nggak ada ya, Pak? Kalau sudah operasional iya betul. Ini kan sekarang fungsional nih. Fungsional. Untuk menjaga supaya tetap yang dari kukusan itu tetap Rp0 kan? Tetap Rp0 ya. Karena kalau operasional gimana, Pak? Nanti operasional ini pasti kita buka. Betul. Jadi nanti akan berbaur kendaraan dan kami juga nanti akan menyepakati sistem pengoperasian tol Cijago ini seperti apa bersama dengan BPJT dan Bina Marga. Nanti kalau udah ditetapkan, kami sudah ada kesepakatan dengan Kementerian PUPR. Akan ada satu sistem pengoperasian lah yang ini nanti akan dibuka kanalisasinya gitu. Kalau Sawangan belum ada informasi, Pak. Ini selain dari permasalahan kemacetan tambahan nih, para pengguna tol Desari itu mempertanyakan kenapa yang dari Sawangan kok nggak bisa masuk ke sini langsung gitu. Jadi gini. Kan nambah 3.000. Nambah 3.000 kan. Memang begini, kalau keluar dari Krukut 5 mau ke Sawangan harus keluar di Brigif dulu. Masuk lagi kan. Brigif dulu, putar balik baru ke arah Sawangan. Jadi memang ya sedikit lebih dirugikan. Cuma sebenarnya sudah cukup siap lah antara rem 4 dari Kukusan ke arah Sawangan, kemudian sebaliknya dari arah Sawangan ke arah Kukusan itu mudah-mudahan akhir bulan ini itu sudah bisa digunakan ya. Mungkin pengajuan lagi ya Pak ya? Pengajuan lagi, betul. BUJT betul. Pada pemerintah pusat agar bisa dibuka fungsional. Betul. Juga. Nah ini kami kerjasama dengan Tol Depok Antasari, rem 4 itu kewajibannya TLKJ itu sudah kami selesaikan. Rem 4 itu dari arah Krukut ke arah Sawangan. Nah kalau dari Sawangan ke arah sebaliknya itu kewajibannya teman-teman Tol Depok Antasari. Nah kami sekarang posisinya sedang menunggu kesiapan mereka menyiapkan rem yang dari arah Sawangan ke Kukusan. Kalau itu udah siap, ya mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan lagi lah dengan 2 kali bayar tadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini Pak, apakah mungkin bisa terjawab oleh Bapak atau gimana ya? Kan saat ini kan untuk di Raya Krukut ada pintu tol itu tapi cuma menuju ke arah Cilandak dan dari arah Cilandak Pak. Itu kan masuk dalam tol Desari ya. Iya. Nah, tapi pertanyaannya dari warga Krukut adalah kenapa di Simalungun itu tidak ada akses langsung dari Krukut untuk yang bisa menggunakan atau mengakses Simalungun Krukut langsung gitu Pak? Oh dari arah Krukut? Karena jadinya harus masuk Brigif putar balik kan.
kalau saat ini nih Pak, Iya. Krukut ini Iya. menggunakan ke arah Simpang Susun Krukut ini, artinya baik nanti menuju ke arah Jagorawi saat ini ataupun nanti ketika di Jago 3B sudah selesai juga mungkin harus masuknya putar juga sama kan Pak, bisa langsung gitu loh. Betul ya. Kira-kira Bapak tahu nggak Pak, kenapa? Ya memang prinsipnya itu Krukut kan itu Simpang Susun ya. Iya. Jadi teorinya di Simpang Susun itu memang tidak boleh ada on off ramp keluar, itu memang nggak boleh ada seperti ini. Oke. Jadi memang yang nanti yang warga Krukut mau nggak mau harus lewat sinilah yang paling dekat gitu. Karena kondisinya juga jalan lebih sepi ya Pak. Betul. Jadi memang kalau di rem di Simpang Susun itu kan ada 8. Itu memang tidak boleh ada on off ramp seperti di sini. Dari kementerian kalau nggak salah ya Pak. Betul, semua Simpang Susun itu tidak boleh ada jalur ini keluar masuk karena ya mungkin bisa menyebabkan kecelakaan juga gitu. Jadi ada malah antrian kendaraan di Simpang Susun yang berjalan lancar, harusnya steril sehingga tidak ada gangguan ketika pengemudi ini mau memutuskan mau ke arah mana dia kan harus baca rambu-rambu. Misalkan ada gangguan lagi, kemungkinan akan terjadi kecelakaan ya. Di samping memang ketentuannya memang tidak boleh ada ini pintu keluar masuk di Simpang Susun ya, betul. Ya. Itu ya kurang lebih alasannya mengenai jawaban atau pertanyaan dari kenapa di Krukut tidak ada akses langsung. Karena memang Simpang Susun itu desainnya demikian. Kalau ke sana tuh memang bukan ke arah Simpang Susun kan, Pak. Jadi saat ini kan memang bukan ke Simpang Susun. Ya, betul. Hanya dibolehkan. Dibolehkan, ya. Oke. Baik, itu sepertinya sudah semua sih kalau pertanyaan terkait dengan fungsional, Jago 3A, semuanya sudah terjawab. Mungkin sedikit aja pertanyaan Pak nih bagi yang penasaran. Kapan Pak kira-kira Jago 3B nya? Ini dia. Nah, ini nih pertanyaan sisipannya nih. Iya. Pertanyaan Jago 3. Iya. Kira-kira kapan nih Pak Jago 3B? Banyak yang orang yang merasakan ini baru 3 aja udah berasa gitu kan. Gimana begitu nyampe 3B? Betul. Gitu, Pak. Ini memang untuk 3B sekarang kami masih under construction. Jadi dari Krukut sampai nyambung ke tol Cinere Serpong itu masih kami laksanakan untuk pekerjaan konstruksinya. Cuma memang selesai atau enggaknya juga tergantung kesediaan tanah yang kami bebaskan. Jadi kalau bikin jalan tol ada satu bidang yang tidak bisa kami bebaskan, itu akan jadi pengendala. Jadi mungkin ada beberapa jalan tol di sekitar Jakarta yang sudah pernah mengalami hal seperti itu. Di main road ada satu aja yang nggak bisa dibebaskan, itu akan jadi kendala besar. Nah, demikian juga sekarang kami sedang melaksanakan pembebasan sekti 3B, mudah-mudahan tidak terlalu banyak lagi bidangnya. Percepatan ya Pak ya? Sekitar lebih kurang 30 bidang lagi yang perlu kami bebaskan. Persentasenya berapa tuh Pak kalau 30 bidang Pak? Sekarang nanya, berapa persen? Saya bingung. Sudah hampir 97%. Jadi tinggal dikurang 3% lagi. Mudah-mudahan ini bisa kami selesaikan. Kalau tanah selesai, insya Allah konstruksi juga bisa dapat kita kejar. Makanya kalau kami pakai asumsi tanah selesai di akhir bulan ini aja. Januari Pak? Akhir bulan ini Januari, mudah-mudahan tidak lebih dari Lebaran tahun ini udah bisa kita pakai. Amin. Itu nanti. Wah, jadi itu kabar gembira banget tuh. Jadi mohon doa restunya aja lah. 3A untuk Nataru, 3B bisa buat Lebaran ya Pak? Iya betul. Karena terus terang saya juga kepingin Lebaran juga sekarang. Kalau ini nggak selesai, saya nggak bisa Lebaran juga dong. Iya. Ya kan, saya mesti di sini terus jadinya. Bener. Nggak bisa Lebaran saya nanti. Ya makanya. Saya juga tentu beserta dengan para penonton semua pasti mendoakan untuk dari BUJT ataupun kontraktor pelaksana ya Pak, dari PPRE, LMA, KSO yang sedang bekerja Pak ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan semuanya berjalan dengan aman dan lancar Pak ya. Gitu aja. Baik, itu mungkin semua pertanyaan dari saya. Mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan kepada para penonton terutama yang pengguna jalur ini di Jago 3. Ya, mungkin satu hal perlu saya garis bawahi lagi tadi Mas Fajar, bahwa saat ini kami sedang melakukan perbaikan. Jadi satu sisi kami ingin juga melayani masyarakat, tapi di sisi lain kami perlu menyelesaikan perbaikan-perbaikan di tol seksi 3 ini
supaya keluar yang namanya sertifikat layak operasi dari BPJT. Karena itu juga menentukan nasib tol Cijago ke depannya gitu loh. Kami perlu mendapatkan sertifikat itu untuk kemudian dengan keluar sertifikat layak operasi, kami bisa mempermanenkan pengoperasiannya. Kira-kira begitu. Jadi apabila selama beberapa waktu ke depan ini kami melaksanakan, tapi lalin juga kami buka, kami mau benar-benar kami tidak mau ada kecelakaan soalnya. Tidak mau ada kecelakaan sehingga apabila pengguna tol Cijago seksi 3 ini dari jauh sudah melihat ada pekerjaan konstruksi yang sedang kami laksanakan, mohon diperlambat dulu lah. Kami mohon waktunya 1-2 detik diperlambat, begitu sudah lewat kan lancar lagi nggak kerasa kok pengurangan waktunya. Jadi kami mohon kerjasamanya dari seluruh pengguna jalan. Ya, baik, minta tolong bantuannya juga untuk Family Channel mensosialisasikan. Siap, insya Allah semoga bermanfaat nih. Saya yakin pengguna jalan soalnya aktif juga bertanya. Ini masalah ini aja langsung nanya. Iya. Pak. Baik, itu sudah disampaikan juga oleh Pak Alfiandra. Saya juga sudah cukup dari saya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah kesediaan waktunya Pak Alfiandra. Yang sudah kita sampaikan semuanya. Terima kasih banyak. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan kembali bisa tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih, sama-sama saja. Ini mantap Pak jalanan. Amin.